Ini apa? Air, Pak. Air di dalam. Kalau batu bisa menyerap air? Iya. Ini ada kayu. Kayu ini kalau kita masukkan, apakah bisa menyerap air? Bisa. Kalau kita biarkan, apakah airnya masih ada di dalam? Namanya sudah menyerap. Ya. Terus kalau ada tisu, kita masukkan ke dalam. Lebih menyerap? Ketika ditanya mana lebih banyak di sini yang menyerap? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Jadi ini sebagai ilustrasi. Ini diantara kamu yang tidak pernah koran, sama seperti yang 4 bahan ini. Jadi kamu sudah dikasih materi, dikasih pendidikan, dikasih pengajaran, tapi tidak masuk ke dalam otak. Ada itu diantara kamu. Ada juga orang, ya, yang seperti batu tadi, batu yang ini, dia pelan-pelan, tapi maksudnya pun cuma ada sedikit. Yang ketiga adalah kayu tadi. Kayu ketika kita masukkan ke dalam, dia menyerap lebih banyak. Dan yang lebih banyak lagi adalah sebagai tisu. Ya, apakah kamu sebagai tisu, atau kayu, atau sebagai batu, atau sebagai nikel? Sekolah itu hadir bukan untuk membuat kamu pintar, tidak. Karena kalau ditanya siapa lebih pintar antara guru dengan Google, kayaknya lebih pintar Google. Karena kalau saya misalkan guru kimia, yang paling saya tahu adalah kimia. Mungkin fisika, matematika, biologi bisa tahu. Tapi lebih banyak yang saya tahu adalah kimia. Mungkin kalau kamu tanya tentang sosiologi, sejarah, belum tentu saya tahu semua. Tapi kalau Google, tahu nggak? Tahu semua. Berarti yang lebih pintar siapa? Jadi kalau membuat pintar, tidak perlu siapa. Kamu harus menyadari itu. Sekolah bukan membuat kamu jadi pintar, tapi membuat kamu terdidik, cerdas, berkarakter, punya mental sebagai pemimpin. Pada saat COVID-19 terjadi di sana generasi yang hilang, lost generasi. Tanpa kehadiran guru ternyata sekolah itu tidak lengkap. Jadi setiap kamu datang ke sekolah, selalu pikirkan ada pertanyaan. Ketika kamu pulang ke sekolah juga ada pertanyaan. Harus kamu punya 2 pertanyaan. Pertanyaan sebelum kamu datang ke sekolah, pertama, apa? Ngapain saya ke sekolah? Setelah pulang, apa yang kamu tanya lagi? Good. Pernahkah kamu bertanya itu? Pernah? Pernah tapi tidak terjawab, atau seolah-olah berlanjut aja seperti biasa. Seandainya itu bisa kamu jawab, yakinlah kamu akan jadi manusia. Setiap kamu berangkat, apa yang saya kasih? Setelah pulang, apa tadi yang saya dapat? Cuma itu aja, udah cukup. Kalau kamu sudah punya tujuan datang ke sekolah, kamu sudah ketika pulang dari sekolah, kamu sudah punya yang namanya rancangan. Penelitian Robert di Universitas Harvard, setelah sekitar 20 tahun ini saya baca bukunya, dibuat penelitian, ya. Diambil dari 100 sampel dengan kemampuan intelijensi dan segala hal yang hampir sama, ya. Terus dibagi dua kelompok. Pembagian kelompoknya adalah berdasarkan pertanyaan. Pertanyaan apa? Yang pertama, apakah kamu sudah merancang masa depanmu seperti apa yang kamu inginkan? Maka 50 orang yang pertama sudah. 50 orang yang pertama juga sudah. Baru ketika pertanyaan kedua, apakah kamu sudah menuliskan rancangan masa depan yang sudah kamu punya, yang kamu inginkan? 50 orang yang sebelah sudah, yang 50 orang lagi
Berarti ada dua perbedaan di sana. Mereka sama-sama merancang masa depan. Dan diambil lagi 50, satu kelompok lagi jadi 3 kelompok yang memang mereka tidak merancang masa depannya. Hanya sekedar sekolah, kuliah. 50 orang. 50. Kelompok pertama tadi 50 tidak merancang, pokoknya ikuti aja, mencari pintar sudah. Kelompok yang kedua adalah 50 orang yang sudah merancang masa depannya sedetail mungkin tapi tidak dicatat. Kelompok yang ketiga adalah setelah dirancangnya dicatat bagus-bagus apa yang diinginkan. Setelah itu mereka tamat. Kalau misalkan ada namanya seperti di sini ada alumni, mereka juga ada komunikasi. Dan setelah 15 tahun kemudian, yang 150 orang ini diambil datanya kembali. Seperti apa hidup mereka, seperti apa kebahagiaan mereka, seperti apa gaji penghasilan mereka per bulan. Maka dari data itu disebutkan di sana bahwa di kelompok 1 angka penghasilannya per bulan per tahun sekitar anggaplah 1 M per tahun. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua ternyata berbeda. Ya, kelompok kedua ingat tadi ya dengan kemampuan yang sama. Universitas Harvard. Ya, penghasilannya 2 M. Beda dong. Ya kan? Tapi yang mencengangkan adalah di kelompok yang apa hasilnya? Luar biasa kan? Ketika ditanya kebahagiaannya hampir sama dengan di sini. 20 kali lebih, 10 kali lebih besar kelompok 3 daripada kelompok kedua. Masalah kebahagiaan. Ingat, ini 2 M, ini jadi berapa? 20. 10 kali lipat penghasilannya lebih besar dengan kemampuan yang sama. Sama-sama merancang masa depan. Tetapi yang ini dibuat dalam catatan. Bagaimana kamu merancang masa depan? Bukan cuma hanya merancang, tetapi harus tertulis. Kenapa seperti itu? Karena tulisan itu sebagai saksi dan tulisan itu adalah sebagai pengingat. Karena misalkan apapun yang kamu inginkan hari ini bisa jadi tahun depan akan lupa. Kalau 10 hal yang kamu inginkan hari ini bisa jadi bulan depan sisanya 3. Kok bisa berkurang? Karena mungkin bisa jadi banyak tantangan, banyak situasi yang mengubah. Maka kamu akan lupa apa yang kamu inginkan. Ketika kamu catat itu bagus-bagus, maka itu akan sebagai pengingat. Dan saya sarankan apapun yang kamu inginkan, selalu kamu berkomunikasi dan selalu utarakan dengan orang terdekatmu. Yang penting atau orang terdekat yang terpenting siapa dalam hidupmu? Orang tua dan saudara. Supaya mereka bisa mendoakanmu dan supaya mereka bisa mendukung, membantu kamu mewujudkan apa. Sekarang pertanyaan yang paling besar di situ adalah bagaimana caranya merancang masa depanmu, bagaimana tekniknya, bagaimana menyusunnya, itu yang paling penting. Saya Pak pengennya masa depan saya ini. Itu bagaimana cara merancangnya? Setiap manusia berbeda. Secara garis besarnya saya akan kasih tahu. Boleh diambil catatannya? Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah jangan pakai logika, jangan pakai situasi, tidak. Tanya hati nuranimu, tanya pikiranmu, tanya keinginanmu. Tuliskan apapun yang kamu inginkan sekitar 20 tahun mendatang. Nih, di 20 tahun mendatang kamu sekarang umur berapa? 14 tahun. Berarti 17 ya? Oke, 18? 16. 16 ya. 16 berarti tamat ke SMA berarti sekitar 17. 17 anggap kuliah 4 tahun berarti 21. Sudah mencari karir sampai 5 tahun berarti 26. Berarti berapa tahun? Dari 17 ke 26? 9 tahun. Anggap kamu 10 tahun mencari karir. Setelah 10 tahun ke 10 tahun berikutnya sudah karir yang menetap. Dan saya yakin kamu sudah berkeluarga di sini. Sudah? Pasti.
normalnya. 20 tahun dari 16 tahun berarti kamu berumur 36 tahun. Kalau 36 udah punya suami atau punya istri dan punya anak. Ya. Coba sekarang bayangkan ya. Di umur kamu di 36 punya anak. Kehidupan anakmu yang seperti apa yang kamu harapkan? Bagaimana keadaannya? Kesehatannya, keuangannya, baru masalah liburan, apa itu bahasanya ya? Tersiernya ya, kuartenernya. Kita harus jauh ke depan berpikir. Ini dulu. Hidup seperti apa? Suami seperti apa? Istri seperti apa? Harus tertulis di sana jelas, lengkap, mendetail. Kalau kamu bilang saya pengen istri yang baik, catat di sana yang baik itu dalam hal apa? Jangan lupa, ini yang paling penting. Keberadaan orang tuamu pada saat itu seperti apa yang kamu harapkan? Apakah mereka sudah bisa kamu belikan sesuatu yang buat mereka menyenangkan? Atau membuat keadaan sekeliling orang tuamu sudah jadi baik? Catat di sana mendetail. Harus. Mau kamu buat 100 sampai 200 begitu poin-poinnya. Tuliskan mendetail di sana. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Bagi yang mau, ini gratis loh. Kamu nggak disuruh bayar. Ya untung-untungnya nanti ya kalau Tuhan berkehendak, yang nggak dapat 100%, 90% yang kamu inginkan. Karena tidak akan mungkin apa yang kamu inginkan tidak pernah terlintas dalam pikiranmu, tapi akan terjadi dalam hidupmu. Belum tentu tidak. Semua rancangan hidupmu, semua yang terjadi dalam hidupmu itu adalah rancangan hidupmu sendiri. Jadi jangan main-main dengan di sini.